Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ida SPD MSAS. Our material today is passive voice atau kalimat pasif. Kali ini ada 5 ya. Daftar isinya ada 5. Yang pertama ada pengenalan dan aktif pasif. Kemudian ada kata kerja aktif dan pasif, dan kemudian ada formula dari kalimat aktif dan pasif, dan kemudian ada contoh-contoh kalimat aktif dan pasif, dan kemudian ada latihan-latihan. Ya, berlanjut ke bagian yang kedua, yaitu caranya bagaimana kita membedakannya antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Di sini ada beberapa tenses ya. Jadi kita bisa membedakannya dari polanya ya. Yang pertama, contoh di sini di aktif verbnya itu kata kerja try atau tries itu berubah menjadi di sini ada to be ya, ada penggunaan to be dulu sebelum kata kerja. Jadi ada to be is, am, atau are, kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga. Dan untuk yang present continuous menggunakan to be biasanya is, am, are, kemudian kata kerjanya going, trying, dan untuk yang passive verb-nya itu menggunakan to be sama ya, tidak beda, is, am, are, dan yang bedanya itu menggunakan being. Jadi ada sedikit perbedaannya ya, menggunakan being, dan kata kerjanya tried, tidak lagi trying ya. Tried itu kata kerja ketiga. Dan kemudian ada past simple. Past simple di sini menggunakan kata kerja kedua, tried. Jadi kata kerja try itu berubah menjadi kata kerja kedua. Dan untuk yang pasifnya menggunakan to be ya, selalu to be, was atau were, kemudian diikuti dengan tried, kata kerja ketiga tetap. Kemudian ada past continuous. Past continuous menggunakan to be, was, were, kemudian diikuti dengan verb ing, trying. Dan untuk untuk kata kerja pasifnya di sini diikuti was atau were, kemudian being, kemudian baru diikuti dengan kata kerja ketiga, tried. Dan kemudian untuk present perfect di sini ada have or has, kemudian diikuti dengan tried, kata kerja ketiga. Ya, di sini ada beda sedikit dengan passive voice. Kalau untuk passive voice-nya, untuk passive verb-nya, untuk present perfect menggunakan been. Have, has tetap sama, dan kemudian diikuti dengan kata been, kemudian tried, kata kerja ketiga. Dan di sini ada past perfect. Past perfect di sini menggunakan had untuk semua subjek ya, Ayu, Dewi, he, she, it, semuanya menggunakan had. Dan kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga, dan untuk pasifnya tetap diikuti dengan been. Jadi had been tried ya. Dan kemudian di sini ada modal verbs. Modal verb itu kan ada will, must, can, should, ya, shall, ada banyak, etc. Ini biasanya untuk yang active verb-nya itu will diikuti dengan kata kerja pertama. Jadi will try, must try ya. Dan untuk yang pasifnya will diikuti dengan kata be, dan kemudian diikuti dengan kata try. Jadi menggunakan kata be semuanya ya, dan kata kerja ketiga. Di bagian ketiga ini ada rumus lengkapnya ya, antara aktif dan pasif. Di sini bisa dilihat aktif untuk present simple-nya ada subjek ditambah verb 1, dan kemudian ditambah objek tambah adverb. Dan di passive voice-nya, di pasifnya ada subjek ditambah to be, ya, to be-nya is, am, are, ditambah verb 3, dan kemudian tambah objek. Dan untuk present continuous, subjek ditambah to be, is, am, are, ditambah verb ing, kemudian ditambah objek. Dan untuk present continuous-nya, subjek ditambah is, am, are, ditambah being, dan kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga, dan kemudian diikuti oleh objek. Dan untuk past simple, subjek ditambah kata kerja kedua, ditambah objek, dan kemudian adverb, keterangan ya. Kemudian past simple ada subjek ditambah is, am, are, atau to be, ditambah verb 3, ditambah objek. Kemudian ada past continuous, subjek ditambah was atau were, ditambah verb ing, ditambah objek. Dan untuk passive voice-nya subjek ditambah was or were, ditambah being, ditambah verb 3, ditambah objek. Dan kemudian untuk present perfect, rumusnya untuk yang aktif subjek ditambah have atau has, ditambah verb 3, ditambah objek. Dan untuk pasifnya present perfect, subjek ditambah have or has, ditambah been, ditambah verb 3, ditambah objek.
Kemudian untuk past perfect ada subjek ditambah head ditambah verb 3 ditambah objek. Dan untuk yang pasifnya subjek ditambah head ditambah be ditambah objek ditambah verb 3 ditambah objek. Dan kemudian untuk present future subjek tambah will ditambah verb 1 ditambah objek. Dan untuk pasifnya will ditambah subjek ditambah will tambah be tambah verb 3 dan kemudian ditambah dengan objek. Di bagian keempat ini ada contoh-contohnya ya. Jadi yang rumus tadi itu kita terapkan dengan menggunakan kalimat yang lengkap. Di sini ada active, ada pasif ya. Di sini yang present simple, contohnya I eat mango, she eats mangoes. Untuk dirubah menjadi kalimat pasifnya itu mango is eaten by me. Ya, sesuai dengan contoh yang tadi di sebelumnya. Subjek yang tadinya objek mango itu di depan menjadi subjek mango, kemudian dipakai to be-nya itu is karena mango itu singular ya. Kemudian it-nya itu berubah menjadi kata kerja ketiga jadi eaten by me. Yang keduanya itu yang she eats mangoes berubah menjadi mangoes are eaten by her. Kenapa are? Karena mangganya lebih dari satu. Jadi to be-nya itu are ya karena jamak. Kemudian ada present continuous. Father is reading magazine now. Untuk pasifnya berubah menjadi magazine is being read by him, ya, or by father. Dan untuk simple pastnya, I buy book yesterday, berubah menjadi book was bought by me, ya. Kemudian ada I buy books yesterday menjadi books were book were bought by me. Dan kemudian untuk past continuous he was driving a car dan berubah menjadi pasif a car was being driven by him ya. Kemudian untuk present perfect-nya they have done homework berubah menjadi homework has been done by them ya. Kemudian untuk past perfect I had studied English before she came berubah menjadi English had been studied by me before she came. Dan kemudian yang terakhir untuk modal verb or future bisa ya. I will write a letter tomorrow berubah menjadi a letter will be written by me tomorrow ya. Jadi disesuaikan saja dengan rumus-rumusnya yang sudah dipelajari di awal. Oke, di bagian 5 ini ada latihan-latihannya buat kalian ya di sini. Jadi sudah disediakan ada berapa nomor? Ada 7 nomor. 7 nomor dari aktif. Kalian harus rubah ke pasif ya, kalian harus merubahnya ke pasif. Di sini ada present simple, ada present continuous, ada past simple, past continuous, present perfect, past perfect, dan modal verbs ya. Nanti kalian tulis saja di buku tugas kalian, dan apabila kita ada jadwal di kelas, nanti kita koreksi sama-sama. Okay, that's all our material today. Thank you for your attention. Don't forget to do your homework. If you have any question, you can prepare for now. When we have a class, we will discuss together. Okay, see you next. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.